Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kakak sudah menyampaikan seputar pengertian ulul azmi, kemudian siapakah para rasul yang termasuk ke dalam ulul azmi, ya, dan kemudian apa mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh para rasul ulul azmi. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan di minggu yang lalu. Namun sebelum itu silahkan teman-teman dibuka buku apa akidahnya. Kemudian kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka halaman ke-94. Hari ini kita akan membahas seputar kisah Rasulul Azmi. Ya, kisahnya atau ceritanya. Ya. Di sini tertulis bahwasanya Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah dalam keadaan yatim dan piatu, tepatnya pada umur 6 tahun. Ya, yatim yaitu ketika sudah kehilangan ayahnya, kemudian piatu yaitu sudah ditinggal atau kehilangan atau ditinggal mati atau wafat, meninggal oleh ibunya. Ya, sehingga di usia 6 tahun yang terbilang sangat dini, terbilang sangat masih kecil sekali ketika itu, Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal oleh kedua orang hebat, yaitu ayahnya serta ibunya. Ya, kemudian adapun setelah itu tentunya ya dirawat oleh pamannya, dan setelah itu oleh kakeknya, kemudian dirawat oleh pamannya. Yang insya Allah ini sudah kita pelajari di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, adapun tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW yaitu ketika beliau atau Nabi Muhammad ini diangkat menjadi Rasul. Ketika beliau menyerukan, menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat Quraisy, namun yang dihadapi malah banyak tantangan, rintangan, bahkan hinaan, cacian kepada beliau, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak terlepas, bukan hanya orang lain, bahkan keluarganya sendiri ya juga menantang, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, yaitu salah satunya Abu Lahab. Ya, dan cobaan yang terberat juga yang dihadapi Nabi Muhammad SAW yaitu beliau diboikot, yang mana Bani Hashim ini diboikot. Ya, lumayan cukup lama pemboikotannya, sehingga ketika itu banyak umat muslim yang tentu sangat berat merasakannya ketika dihadapi boikot. Adapun isi pemboikotannya yaitu tidak boleh melarang yang melakukan jual beli dengan Bani Hashim. Kemudian di sini juga dilarang mengadakan sebuah pernikahan yang mana apabila ada hubungan darah dengan Bani Hashim dilarang. Ya, kemudian hubungan sosial, tidak boleh ada pembicaraan, ngobrol, dan lain sebagainya, itu tidak boleh dengan Bani Hashim. Tentu pemboikotan ini merupakan ujian yang berat, dan ini cukup lama terjadinya. Ya, sehingga di sini juga salah satu kesabaran serta keteguhan hati Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Ya, adapun yang lain, bahwasanya Rasulullah di sini didustakan, seringkali difitnah, dikatakan orang gila, bahkan diludahi, bahkan serta diusir oleh kaumnya sendiri, yaitu kaum Quraisy. Ya, ini merupakan kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Namun beliau senantiasa teguh, bahkan beliau senantiasa menegakkan ajaran Islam. Ya, hingga akhirnya umat Islam mengalami kemenangan, Masya Allah. Ya, mengalami kemajuan, kemenangan, sehingga kaum kafir Quraisy yang dulunya menghina Nabi sekarang menjunjung Nabi, bahkan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti ini. Inilah kekhususan yang ada dalam diri Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun keutamaan lainnya yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW juga ya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Qur'an. Yang mana tentu kitab Al-Qur'an ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi menyempurnakan dari kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan Al-Quran ini menyempurnakan semuanya. Dan Al-Quran juga adalah yang menyebarkan ke seluruh umat muslim.
ya maupun umat non muslim atau orang kafir. Jadi di seluruh dunia ini berlaku ya Al-Qur'an ini ke seluruh manusia. Nah, sehingga tentu di sini banyaknya cobaan yang beliau hadapi dalam memberikan atau mendakwahkan agama Islam ketika itu. Sehingga alhamdulillah tentunya Islam dapat kita rasakan sekarang. Ya, baik di Indonesia maupun luar negeri. Ya, teman-teman jika nanti berkesempatan mungkin keliling dunia dan lain sebagainya insyaallah, amin. Ya, maka di situ teman-teman akan menemukan orang-orang muslim. Ya, entah menjadi kaum minoritas yaitu yang sedikit kaum muslimnya maupun yang mayoritas seperti Indonesia yang banyak sekali orang-orang muslimnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian ada pun yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana sejak kecil ya ketika Nabi Ibrahim kecil ini beliau disimpan atau diseludupkan di dalam gua. Ya, kenapa sih kok dimasukin ke gua? Karena ketika itu Raja Namrud tahu bahwasanya di waktu itu akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkannya. Ya, atau yang akan menegakkan sebuah agama baru atau arah yang baik. Namun mereka Raja Namrud ini menolak. Ya, sehingga Raja Namrud ini berupaya agar membunuh anak-anak laki ketika itu. Ya, anak-anak laki yang baru lahir itu dibunuh-bunuhin. Nah, oleh karenanya Nabi Ibrahim ketika kecil ini disimpan di dalam goa. Ya, sehingga terjaga dan aman. Ya, sehingga ketika Nabi Ibrahim beranjak dewasa, ya tentu yang dihadapinya adalah Raja Namrud beserta kaumnya, yaitu yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri itu juga ayahnya Nabi Ibrahim. Jadi ayah Nabi Ibrahim ini yang membuat pembuat berhala, ya seperti itu. Ya. Adapun ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ketika Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian dibakar secara hidup-hidup, ya, dan ini merupakan salah satu ujian yang cukup berat, ya. Namun karena kekuasaan Allah, karena kemukjizatan juga yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata beliau diselamatkan oleh Allah walaupun beliau sudah dibakar, ya secara hidup-hidup. Ya, karena dikatakan atau dalam riwayat lain bahwasanya api yang seharusnya panas itu dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dingin, ya bukan panas. Ya, sehingga ini merupakan petunjuk dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat ini tentu fungsinya untuk membuktikan kepada seluruh manusia ketika itu maupun sekarang ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan seluruh manusia dan adanya Rasul ini sebagai bukti untuk menyampaikan risalah yang akan disampaikan. Seperti itu. Adapun di sini Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana beliau setelah menikah bertahun-tahun tidak dimiliki atau tidak dikaruniai seorang anak, ya akhirnya tentu hal ini butuh kesabaran yang ekstra. Ya, sehingga istri beliau sendiri yaitu Siti Sarah meminta agar Nabi Ibrahim menikah lagi, ya agar memiliki keturunan. Sehingga dari Ibnu Hajar, ya dari Siti Hajar nantinya ini memiliki keturunan Ismail. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah dalam peristiwa ini sehingga Siti Sarah ini juga hamil walaupun dalam keadaan yang cukup sudah tua, ya hamil dan memiliki keturunan dari Nabi Ishak. Jadi Nabi Ismail ini merupakan kedua anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Dan yang lebih berat lagi yaitu ketika Nabi Ibrahim ini susah payah, ya mengharap tentunya dengan harapan yang besar yang cukup lama untuk memiliki seorang anak, ternyata anaknya itu agar dikorbankan, ya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tentu hal ini merupakan perihal yang berat bagi Nabi Ibrahim yang mana beliau telah menunggu secara bertahun-tahun, berpuluhan tahun agar dikaruniai seorang anak, namun ketika memiliki anak disuruh untuk disembelih. Ya tentu hal ini sangat menyedihkan beliau, namun karena untuk ya mentaati perintah Allah dilaksanakan dengan penuh kesungguhan oleh Nabi Ibrahim. Oleh karenanya disinilah kesabaran yang dimiliki Nabi Ibrahim, walaupun hakikatnya nanti ketika anaknya ingin disembelih yaitu Ismail alaihissalam ternyata digantikan oleh domba. Ya, dan inilah yang menjadikan sekarang ketika Idul Adha, ya teman-teman kita semua melaksanakan hewan potong kurban, ya potong kurban gitu. Nah, ini peristiwanya dari peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam atas pengorbanannya.
Ya, adapun yang lainnya yaitu Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang mendirikan Ka'bah alaihissalam. Jika teman-teman melihat Ka'bah ya, atau mungkin nanti ke sana insya Allah ketika kita umroh maupun haji, nah kita akan melihat Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Nah, di sanalah ketika itu yang pertama kali mendirikan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tentu ketika beliau membuat bangunan tersebut, beliau senantiasa berdoa kepada Allah, yaitu supaya keturunannya memperoleh Alkitab dan hikmah, supaya dihindarkan dari kemusyrikan dan penyembahan berhala. Ya, sehingga inilah doa yang sering kita lakukan hingga sekarang. Ya, salah satunya yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dan lain sebagainya. Inilah salah satu upaya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana tentu mereka yaitu Nabi Muhammad SAW beserta Nabi Ibrahim memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat luar biasa dalam menghadapi musuh-musuh di sekitarnya. Ya, bahkan dulu dihina, sekarang dijunjung. Masya Allah. Tentu kita sebagai umatnya, ya salah satu umat dari Nabi Muhammad SAW, ya tentu kita harus berbangga diri, bersemangat, harus termotivasi, jangan sampai kita malah mengeluh dengan keadaan ini. Ya, bayangkan saja bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita belum ada apa-apanya, jauh, sangat jauh. Ya, karena kita bersyukur, ya, serta tentu kita jalani hidup ini dengan penuh semangat. Ya, seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, mungkin kakak rasa cukup pertemuan kita sampai sini. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.